Hai Sobat Koko, nah welcome back to my channel. Jadi di video kali ini Koko akan lebih ke seri Q&A atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh kedua teman Koko di sini ya. Jadi sebelumnya Koko akan perkenalin, di sebelah kanan Koko ada. Hai, nama saya Ferdi. Oke, lalu di sebelah kiri Koko ada. Halo, nama saya Lucia. Nah, oke. Jadi langsung saja kita mulai ya. Di sini mereka sudah siapkan beberapa pertanyaan. Dan Koko akan coba menjawab dengan ya sepengalaman Koko ya, bukan maksudnya ya sebisanya Koko lah gitu ya. Kalau misalnya ada yang nggak bisa ya mohon dimaklumi ya. Oke. Nah. Dari Ferdi ya. Jadi Koko ada pertanyaan yang saya masih kurang mengerti lah ya. Yang pertama itu pertanyaan yang paling sering ditanya ke pemuji itu apa sih? Oke, jadi maksudnya pemuji lebih sering tanya kemana ya? Oke, jadi kalau berdasarkan pengalaman sih ini relatif ya, tergantung dosen pengujinya juga. Oke. Kalau misalnya rata-rata dosen yang pernah Koko ketemui itu 60% ya, misalnya 60% itu rata-rata tanya di SPSS sih, tanya di hasil dan pembahasan ya, sedangkan kalau 40% itu biasanya di teori. Yang lebih dominan memang di hasil penelitian. Istilahnya kita mengerjakan suatu skripsi kan intinya bukan mau di teori kan, intinya kita ingin menyelesaikan suatu masalah. Dan ada tambahan lagi, kalau misalnya dosen itu juga lebih suka ya kalau misalnya kita jelasin itu by data. Jadi ada datanya, jadi ada angkanya, gitu. Jadi ada cara bacanya juga kita harus pahami, gitu. Paham nggak? Paham. Gimana? Oke. Yang kedua, apakah harus menghafal ini semua teori di bab 2? Kan teori di bab 2 kita kan banyak tuh, skripsi kami tebal semua. Ya skripsi pasti tebal ya. Kalau skripsi tipis itu namanya makalah. Itu apakah proposal. Itu harus dihafal di luar kepala semua? Ya, kembali ini jawabannya juga relatif sih, tergantung kemampuan otak lah. Ini masih banyak ya, kalau bisa hafal ya hafal. Tapi kalau pengalaman Koko sih nggak mesti hafal semua. Jadi yang paling penting ya kalau di teori itu hafal minimal satu pengertian. Misalnya variabel kamu tentang apa gitu kan, nah, hafal satu pengertian dari siapa gitu, jadi harus memang dihafal gitu. Selanjutnya kalau masalah kayak menurut penelitian yang lainnya itu nggak perlu sih, jadi cukup satu aja per variabel gitu. Oke. Untuk pertanyaan nomor 3 ya. Apa yang harus dilakukan apabila kita tidak bisa menjawab? Apalagi pertanyaannya pertanyaan wajib gitu. Ya, jadi contohnya pertanyaan wajib ini yang kayak gimana nih? Iya, pertanyaan wajib itu pertanyaan yang berkaitan terhadap teori-teori gitu, terhadap teori Y, terhadap teori X yang memang sudah umum. Iya, terus kita nggak bisa jawab. Iya. Ya, jadi kalau misalnya kita benar-benar nggak bisa jawab ya, itu baiknya jangan diam aja sih. Jadi kita jangan diam, karena kalau diam istilahnya kita nggak mau berusaha atau enggak bisa membuat pikiran dosen itu kayak ini bukan kamu yang kerjain nih, gitu. Jadi kalau misalnya benar-benar nggak tahu ya, itu bisa dibilang kayak ya maaf bu, ya misalnya maaf bu boleh diulangkan sekali lagi, misalnya kayak suruh dia replay ya. Terus kalau misalnya memang kita juga masih nggak bisa, ya ngomong baik-baik lah, ya maaf bu saya kalau di bagian sini memang kurang mengerti gitu. Pastinya dosen juga agak akan langsung menjudge kan, misalnya kamu ambil punya orang ya, nggak mungkin kayak gitu juga, atau kamu ini plagiat ya, nggak mungkin gitu juga. Jadi baiknya memang kita harus punya usaha, punya effort untuk ngomong gitu, jangan diam aja gitu. Untuk yang kedua, apabila pertanyaan itu terlalu teoritis atau terlalu mendalam itu, saran dari Koko itu gimana? Nah, dosennya lebih tanya ke teori ya? Iya, dia tanya ke teori, tapi teorinya terlalu menjerumus ke dalam gitu.
Contohnya kayak gimana nih? Contohnya misalnya kita variabel Y. Ya. Terus dia tanyanya seperti pemahaman kayak di buku-buku itulah. Ya, jadi menurut siapa? Gitu ya. Memang lebih detailnya gitu ya. Jadi kalau saran dari Koko sebenarnya pas kita masuk ke dalam kan kita bawa skripsi kita masuk ya. Jadi kita bawa skripsi kita masuk, kita letakkan di meja. Terus kita juga bawa buku, ya kita bawa buku. Terus juga bawa perlengkapan lainnya kayak jurnal dan lain-lain. Pastinya sih HP sih bagusnya nggak usah bawa. Maksudnya HP bawa masuk tapi ya di airplane, misalnya mode pesawat lah ya. Takutnya kan nanti ada telepon masuk dan lain-lain kan mengganggu. Ya sih jangan buat silent juga gitu. Kemudian bawa masuk nggak apa-apa. Nah kalau misalnya kau nggak bisa jawab, itu sebenarnya boleh kita melihat buku dan skripsi boleh. Cuman ada baiknya sih kalau bisa memang dihafal ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa dihafal, kita bisa bawa kertas. Jadi saran Koko sih kan kertas A4 ya. Itu kalian lipat jadi 1/4 bagian. Itu terus kalian tulis teorinya. Jadi tulisannya kecil-kecil aja. Jadi pas baca misalnya contohnya pas baca kita nggak keluarin kertas A4 kayak gitu. Kalau kayak gini kan terlalu gede kan. Jadi kita ya mungkin 1/4 bagian dari kertas itu kita pegang kayak gini nggak apa-apa. Pokoknya jangan ketutup muka dosen gitu. Jadi kita boleh baca kok. Jadi pas masuk itu kita boleh baca. Ini lebih efisien dan lebih efektif sih. Karena dibanding lu harus cari buku kan harus cari halaman berapa, ya kan? Cari halaman berapa dan makan waktu. Tapi kalau misalnya kita sudah siapkan dulu di rumah, kita sudah catat, ya kita bisa baca. Gak ada larangan sih harusnya, gitu. Ini juga untuk siaga aja. Kalau misalnya kita bisa jawab, ya ini ya taruh aja, nggak mesti harus dibawa kayak gini gitu. Bisa kita simpan. Ya. Yang untuk pertanyaan kelima untuk ini kalau masalah durasi sidang nih, yang paling umumnya itu bagaimana? Ada rinciannya gitu? Iya, oke. Ini pertanyaan paling menarik ya. Iya. Kita kuliah berapa lama? 7 semester ya? Iya. 3,5 tahun ya. Terus ini cuma ditentukan sama sidang gitu ya. Jadi sidang itu cuma 1 jam ya. Kita lagi SMP atau lagi SMA kan UN masih ada berapa hari gitu ya. Ini sidang cuma 1 hari terus cuma 1 jam. Jadi sidang itu cuma 1 jam. Lalu ini dibagi lagi pas kita presentasi itu kita cuma dikasih waktu minimal 10 menit, maksimal 15 menit. Berarti otomatis sisanya kan ada antara 50 menit sampai 45 menit ya. Nah, itu adalah waktu yang digunakan untuk dosen menanyakan pertanyaan atau untuk dosen penguji menanyakan pertanyaan ke kita gitu. Cuman kalau untuk pengalaman Koko sendiri sih biasanya 1 jam ini mereka nggak boleh lewat. Karena kalau misalnya mereka lewat otomatis kan mahasiswa yang berikutnya waktunya kepotong dan itu tidak fair, tidak deal ya. Maksudnya 1 jam ya memang harus selesai. Dosen itu nggak boleh misalnya kayak misalnya dia nanya terus kan, nanya sambil nggak lihat waktu itu nggak boleh. Gitu. Makanya kenapa kita presentasi dikasih waktu 10-15 menit. Kalau misalnya kita lewat itu bakal dihentikan dosen. Kita jelasin terlalu panjang kan. Ini belum habis nih. Pasti dosen bilang stop. Jadi kita udah tahu. Berarti waktu kita sudah lewat. Gitu. Makanya kita harus tahu diri. Jelasinnya jangan terlalu lama. Kadang kan orang kan bertele-tele, misalnya jelasinnya sampai setengah jam gitu kan. Berarti kan udah istilahnya mungkin bagi kita yang mahasiswa kan istilahnya supaya biar gak banyak ditanya dosen, tapi dosen itu biasanya jadi dia punya timing. Jadi misalnya kayak udah 15 menit ya dia langsung suruh berhenti meskipun kita belum siap. Berarti kan kita dipotong gitu. Berarti kan misalnya kita pasti jadi agak blank ya. Saya belum jelasin siap udah potong gitu. Ya suka dia lah, namanya dosen gitu kan. Dan biasanya sih nggak ada mahasiswa yang jelasin kayak cuma 5 menit sih, nggak mungkin sih ya. Itu terlalu pro ya, terlalu hebat gitu. Terus kok saya mau nanya lagi, itu 1 jam itu memang rata-rata semuanya itu dapat jatah 1 jam atau bisa 30 menit atau 45 menit dari dosennya? Nah ini pertanyaan menarik juga. Jadi kalau waktu yang memang ditentukan atau sesuai SOP-nya kan memang 1 jam. Tapi bisa juga kadang misalnya kayak dosen nanya nih,
terus mereka terlalu hebat ngejawab, misalnya ya jawabnya juga oke, jadi nggak meragukan dosen, itu bisa juga cuma 45 menit dia udah keluar. Nah kalau pengalaman Koko sih pas kuliah itu nanti dia ada jeda waktu 10 menit apa 5 menit gitu, jadi kita disuruh keluar kelas ya, keluar kelas, terus dosen itu kan ada 2 ya, dosen penguji ya, jadi mereka itu merunding, misalnya mahasiswa ini cocok nggak untuk diluluskan, nanti mereka merunding kasih nilai berapa, nanti kalau udah kita disuruh masuk lagi. Nah, terus kalau pas sudah masuk, dosen itu nggak bakal, misalnya kita lulus nih ya, dosen itu nggak bakal bilang kayak selamat ya kamu lulus, nggak bakal. Dosen pasti ya nanti apapun hasilnya kamu terima dengan sabar, maksudnya jadi kita dengar gitu ya, ya apapun kayak gini boleh, apapun nanti hasilnya kamu harus terima ya baik-baik gitu ya kan, kuliah ya. Terus kita keluar ya langsung Asia gitu kan. Oke. Ya, jadi kita ya kalau misalnya nggak lulus sih dia biasanya juga bilang kayak gitu juga sih. Pokoknya lulus nggak lulus ya itu rahasia lah. Oke. Kita secara personal yang ngecek. Dia nggak bakal kasih tahu dalam sidang. Oke, kok sih. Oke, lanjut next.